Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman indik wa barak indik wa salamatan min. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadzal faslu utawi iku nerangaken fasal wa alaika lan tepono sira bil mubadarati kelawan cekat-ceket. Apa cekat-ceket itu cara Jawa Tengah? Aki ndang-ndang bisolati kelawan salat awalal waqti ing dalem kawitane wektu. Bihaisu la yu'adzinu kelan sekirane ora den adzani ora adzan sapa al mu'adzinu wong kang azan likulli maktubatin krana saben-saben kang den wektu-wektu illa waqad tawaddata kejaba lan temen-temen wudu sira wa hadarta lan hadir sira fil masjid ing dalem masjid. Fa ilam taf'al mongko lamun ora agawe sira zalika ing mengkono-mengkono tawaddata wa hadarta fil masjid. Fala aqalla mongko ora ana kang luwih kidik min antakuda tinimbang yen to ngalap sira fil istidadi ing dalem cawis-cawis li sholati maring salat min hinin saking mangsa tasma'u kang krungu sira al adzana ing azan. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam fadlu awalil waqti utawi utamane kawitane wektu ngala akhirihi ngalahaken akhire wektu iku kafadil akhirati kaya utamane akhirat alat dunya oleh ngalahaken dunya ing atase oleh ngalahaken dunya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam awalul waqti utawi kawitane waktu iku ridwanullah pira-pira kerindaan Allah wa akhiruhu lan utawi akhire waktu iku afwullahi pangapurane Allah
Wa alaika lan tepono sira bil muhafazati kelawan ngreksa ala sunan ing ngatasé sunan ar-ratibati kang bangsa sunnah rawatib. Allati arsyadaka syar'u ila fi'liha, allati kang arsyada nuduhaken ka ing sira sapa syar'u kanjeng Nabi kanggo syariat, utawa alat kang arsada kang nuduhaken ka ing sira apa syar'u syariat ila fi'liha maring nglakoni sunat qoblal maktubati ing dalem sadurunge salat kang den wektu-wektu wa ba'daha lan sawuse maktubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah pada siang yang penuh barokah, pada siang yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dihadirkannya kita di aula keluarga kecil Sa'adah dalam keadaan yang sehat walafiat, diparingi gadah kepinginan, diparingi gadah kemauan, diparingi saged hadir wonten keluarga kecil Sa'adah. Muga-muga pikantuk barokah ya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak pasal berikutnya. Wa alaika bil mubadarah bis sholati awalal waqti. Kula panjenengan dipun anjuraken, bahkan bahasa alaika niku saged-saged diomongi diwajibno kanggo kula sampeyan. Ya tergantung yang memaknai alaika netepono sira, berarti ya ora kena ora. Jenenge netepi niku ngajeki. Walaupun nanti secara syariat wong kon awal waktu ya ora bener neh. Kadang-kadang kula jenengan menyikapi hal seperti ini memang harus dewasa, dan kita harus menyikapi bahwa saat sholat atau waktu-waktu sholat ini memang oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Saking lumane Allah subhanahu wa ta'ala, makanya ya tergantung lekmu maknani, tergantung lekmu nyikapi. Ketika wonten dawuh alaika bil mubadarati bis shalah awal waktu, kadang ngeten iki sik ora dianggap ndak bener, ono dianggap napa bodho. Goblok men kok salat awal waktu, wong kowe di penggawean kok salat awal waktu, kadang-kadang disalahaken. Jadi mulane tergantung terus pundi kula panjenengan nyikapi dawuh-dawuh kitab niku. Mangkane lek kula sampean mboten mempersiapkan diri memahami dawuh-dawuh kitab dengan hati yang jernih, niku malah kadang-kadang iso ngentai dawuh, naudzubillah min dzalik, mementahkan dawuh, bahkan merendahkan, bahkan meremehkan. Karena apa? Berkali-kali kula matur, orang-orang yang bisa memahami kitab itu memang orang-orang yang hatinya bersih. Ketika ada orang yang mampu memahami kitab, ketika ada orang yang mampu memahami kitab dengan secara nahwu sorok, ya sebatas itu aja yang dia pahami, tapi tidak masuk dengan apa yang terkandung di dalam inti dawuhipun musannaf, orang-orang yang bersih hatinya. Jadi mandek ngrikut tok, kadang-kadang gak jadi ilmu. Ya paham secara nahwu sorok, tapi gak paham apa yang dikehendaki oleh sang musannaf itu sendiri dalam segi sirrinya. Mane ora gampang, ora kabeh wong iso memahami kitab secara sirri, tergantung bersih dan tidaknya hati sang pembaca kitab itu sendiri. Ora pembaca tok sing ngrungokno barang yo pengaruhnya besar, sing ngrungokno hatinya bersih apa enggak.
Selama di hatinya bersih, walaupun dia mendengarkan pun bisa memahami makna dari kandungan dawuh sing wis dipahami secara nahwu sorof, dan inti dari dawuh sirinya pasti akan tersampaikan kepadanya, sehingga itulah yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat. Itulah yang dimaksud dengan ilmu hikmah, memang tersambungkan dari hati kula jenengan. Mulane jangan heran kitabnya sing dikaji padha, tapi ketika disampaikan ternyata tidak sama di hati penjenengan. Itu bukan sesuatu yang asing bagi saya, sesuatu yang biasa. Karena kita paham dawuh sirri hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hatinya juga bersih. Kalau tidak itu tidak bisa. Mendengarkan juga demikian, mendengarkan dawuh sirri ora bakal iso mlebu tanpa kula jenengan duwe kebersihan hati. Paling tidak ada upaya untuk membersihkan hati, insya Allah mungkin mlebet wonten manah panjenengan, tidak hanya gelamjar ning tengah dalan ora teko nggon. Mulane eneng wong diparingi paham sembarang-barang tapi ora teko ngelmu, ora dadi ngelmu nggih pirang-pirang. Oh, tak apa-ae diwaca tapi gak dadi ngelmu kathah. Mulane sekali lagi menyikapi wa alaika bil mubadarati bis sholati awalal waqti niki memang tidak semua orang akan menyikapi, memaknai hal yang sama, bahwa namanya netepi niku ya kudu ora kena ora netepi niku. Nah, maka orang-orang yang ahli sufi ketika ndawuh alaika niki ya setengah wajib untuk dilakukan. Ketika ada dawuh alaika, kamu harus begini, tembung harus niku lah wajib. Nah, tapi nggih, kembali lagi tadi saya sampaikan bagaimana Anda memaknai alaika bil mubadarah bis shalah tergantung atine dhewe-dhewe sepiro Allah memberikan ilmu tentang pemahaman alaika bil mubadarah. Wallahu alam, itu urusan Allah. Yang penting kalau sampean ngaji engko mbok menawa diparingi paham karo karepe dawuh alaika bil mubadarah, ketika dipun pahami secara nahwu dan sharaf ya sekedar ngoten niku wae, tidak akan menjadikan dan juga menjadikan ilmu karena tidak menyentuh hati penjenengan sama sekali. Netepono kelawan age-age ing dalam sholat pada awal waktu. Betapa pentingnya sholat awal waktu. Nah, niki secara umum harus kita sampaikan. Ya, secara umum disampaikan. Makanya walaupun ketika saya di pesantren dulu jarang kita awal waktu kepada maghrib dan isya, kecuali maghrib isya itu memang guru kula awal waktu. Tapi ini tidak boleh saya sampaikan di masyarakat dengan secara umum. Mereka tidak tahu alasan kenapa kiai pesantren itu kalau subuh kok kawanan, terus ngasar kok kewengen itu tujuannya apa kan tidak paham. Lek wong desa, orang pedesaan nih bar ngasar ya nyapo, paling ya wedangan utawa ndelok TV lah, itu itu ndak bisa mengambil manfaat. Lah nek ngono lebih baik awal waktu daripada akhir waktu. Maka kalau dunia pesantren ditrukne ning gone kene ya ora dadi. Maka santri harus cerdas menyikapi dawuh. Kenapa toh kiai kula niku lek subuh kok kawanan, dibikin awan memang. Yang penting matahari belum muncul subuh niku 5:30 kiai kula niku biasa. Karena apa? Ketika nanti subuh jam 4 anak-anak diminta ngaji sampai teko muncul srengenge kesuwen. Rono golek barokah awal waktu, golek barokah awal hari ini lho. Habis itu ada doa mustajabah. Lan jenengan yo kena salat akhir waktu ngasar to akhirno kena, tapi bar ngasar sampean wiritan sampai teko maghrib boleh. Itu juga lebih afdal daripada jenengan mengafdalkan awal waktu. Lah karepe kan ngriki ngasar bikin jam 3 kok ngasar. Waduh. Pondok Salafiyah itu punya ciri khas bahwa setiap habis 5 waktu itu ada kegiatan ngaji. Ini yang diambil oleh Pondok Salafiyah. Berpedoman itu setiap 5 waktu
sholat 5 waktu, habis 5 waktu harus ada kajian. Pesantren salafiyah seperti itu. Ciri khasnya golek barokahe ba'da sholah. Lah, niku dilakoni terus bar ngasar jam 5 lembe mandap ngasar, jam 5 ngaji engko setengah 6 wis maghrib. Mulai maghrib jam 6 ngasare yo mes setengah 6. Jangan niku, lah niki ditok ning masyarakat lho, amburadul. Kadang-kadang ora paham ngetokne ning masyarakat dududono. Oh, masalah nang pondokku sakmene. Dududono alasane ning pondok iki alasane apa? Dikasih tahu. Jenengan boleh sholat ngasar akhir asalkan bar ngasar ngaji sampai teko manjing maghrib, karena waktu habis asar sampai teko manjing maghrib ini waktu yang luar biasa. Menebu. Nah, mulane kula mboten saged ngetokne ala pesantren kula masyarakat kula mboten saged karena saya masih mengopeni masyarakat. Lek masalah gawe ngene bubar nek wong jamaah. Maka saya terus pinter, saya ngasar terus jam 4 saya ngasaran, santri ngaji nanti jam 5 kurang seperempat saya mulai naik ngaji sampai dugi maghrib. Dan disiasati juga, nggak soalnya ngopeni masyarakat bukan hanya santri tok, Sulas gede ngopeni santri tok bisa dibikin seperti itu. Nah, maka kaitan ini ketika digandengno karo dawuh alaika bil mubadarati bisolati awal waktu lah bertentangan. Nah, jadi piye le menyikapi ya monggo terserah jenengan. Ini tak kembalikan tentang panjenengan bahwa dalam kitab-kitab ini juga dianjurkan karena apa? Kita bicara orang awam, bukan orang khusus. Orang khusus harus dijekne. Wong khusus harus dijekne. Wong pinter salah gelem ngaji ya. Orang anak pinter gelem melok ngaji on air ene ragelem, makanya kita harus bisa memilah dan memilih ketika menyampaikan. Juga ada dasar yang kuat juga di sini. Maka berusahalah kamu netepono kelawan agi-agi netepi sholat pada awal waktu dengan sekiranya sebelum tukang adzan wis ngadani saben waktu kecuali Anda sudah punya wudu sebelum adzan muadzin Anda sudah punya wudu. Ini bukti bentuk mubadarah sholat awal waktu. Bentuk agi-agi ini kulon jenengan di dalam melaksanakan sholat awal waktu dengan cara apa? Sebelum muadzin yang mengadzani sholat awal waktu itu mengambil adzan untuk melakukan adzan, Anda paling tidak sudah dalam kondisi berwudu. Wahadarta fil masjid dan Anda sudah ada dalam masjid. Ini praktek wong mubadarah di sholat awal waktu. Tukang adzan urung melantunkan azan, Anda sudah hadir di masjid. Ngene iki lowong kok ora wong tuwek-tuwek sing wis kelingan mati, ngono iki longko banget. Kalau ibu-ibu sing ayu-ayu ngene iki ora iso. Okay. Tapi ini dipraktekkan soal ning omah, saiki ya ora iso. Wong saiki saged alhamdulillah walaupun dari masjid, tapi bagaimana Anda melakukan awal waktu itu sangat luar biasa. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya juga mendengar kajian yang sama, kaitan bicara awal waktu juga goblok no. Lo karpe lo, pengawal waktu nyambut gawe kok mikir awal waktu lagi. Alam itu kan kita bagaimana menyikapi. Tapi kita harus punya etikat bagaimana mau awal waktu. Ya, mulane subhanallah, orang-orang yang soleh betul. Ulama warasatul anbiya itu sholatnya awal waktu. Saya teringat guru saya almarhum al-maghfurullah Kyai Mudzafir itu pernah bercerita. Kulo niku dipun timbali Romo Yai Abdul Jalil kan. Yai kulo. Yes, mungkin sekitar jam menjelang zuhur lah. Niku sampai akhir zuhur niku kulo dereng salat zuhur kok Yai ini dereng ngangken medal kulo. Niku tawadhu guru kulo niku terkenal ketawadhuannya di Pondok Beta itu terkenal. Sampai Bunya Jalil niku sampai bilang pada putra beliau, upomo eneng tukang ngaji sing koyok Kiai Dhofir. Lah mbok ning Mekah tak teran mega senoren. Sampai kados ngoten. Upomo eneng wong iso ngaji kaya ngajine Kiai Mudzafir, mbok ning Mekah tak tekakno kene. Sampai seperti itu. Kenapa? Guru saya bukan pengasuh pondok pesantren, pondok besar mboten. Santri hanya 75, 80, 50 standar sama itu.
tapi punya adab yang luar biasa di hadapan gurunya sampai kados ngaten nika setelah beliau wafat Nyai niku merasa kehilangan betul. Kalau sampai dawuh, upama eneng wong tukang ngaji seperti Kiai Dhofir, lah mbok di Mekah saya datangkan itu pengasuh pondok pesantren Pesulukan Tarekat Agung Tulungagung. Maka ketika dipun timbali kalih guru niku lek mboten dikengken kondur dereng wantun jeneng kiai diunggah-ungguh kiai ditimbali Romo Yai, kiai kula ditimbali Romo Abdul Jalil. Niku jeneng ditimbali ku oleh mulih lek ora dikon mulih. Niku adab. Soalnya sing ngersakno kiyaine, aku yang menginginkan kedatanganmu ke saya. Lek urung takon mulih ya aja mulih. Itu lek jenengan sowan dhewe ya monggo pamitan mulih mboten masalah. Wong kehadiran jenengan kan tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh sang guru untuk sesuatu masalah. Lek kita tuh sowan karo kiai, sowan karo dhewe ya monggo lek perlu cepet-cepet pamitan. Kecuali diganduli mangkerin. Lah manut tamu jaman kon mengke ya mengke aja sumple. Wong tamu diganduli sing di omah kok bakal mulih ae. Paling ya mandek raketang 10 menit. Itu bukti kita melakukan tentang. Pun kembali guru kula niku ditimbali Romo Yai menjelang zuhur, otomatis kiai kula dereng zuhur karena masjid-masjid belum ada kumandang adzan. Lah ditimbali sampai waktu zuhur niku habis, Bu. Hampir habis waktu zuhur. Beliau berpikir, ya Allah, kula dereng zuhuran Yai, kok dereng diken medal. Bareng pun waktu zuhur meh telas, Romo Abdul Jalil bin Mustaqim niki wau ndawuh teng Yai Dhofir. Pak Pir, lho jenengan kayak medal kayak sholat zuhur, kula mpun sholat. Yang jadi pertanyaan kiai saya pada waktu itu, ya apa gurune iki mang lek sholat wong manjinge zuhur, aku mlebu rong mancing zuhur tapi mpun sholat. Ternyata menurut guru kula bahwa Romo Abdul Jalil bin Mustaqim ketika sholatnya mengikuti awal waktu wonten aras mriki. Awal waktu aras boten kaya awal waktu ning donya ngeten iki. Mulane ganjarane awal waktu aras, awal waktu ning aras karo awal waktu ning donya ya ora kok karepe ngeten iki. Lah waktu donya pun ga jarake pun tebih kalih awal waktu wonten aras. Mulane dhewe kita omongaken bahwa Rasul Abdul Abbas Al-Mursi niku dawuhna jami'u auqatina Lailatul Qadri. Seluruh waktu saya adalah Lailatul Qadar. Karena apa? Beliau selalu melihat apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk melihat awal waktu pun awal waktu ning aras mriku. Lah kula sampeyan iso nemoni awal waktu aras ya langge iso nemoni Lailatul Qadar jenenge. Ibu yang dirahmati Allah, sing angel golek kiai ngono kuwi. Lek kiai maca kitab saiki santri-santri dadi kiai maca kitab ya iso. Meng wae ndek ra kederajatan dadi kiai mek ngono to. Tane maca kitab wah kata santri saged maca kitab lho kata. Cuma ra kederajatan dadi kiai, wong kiai niku derajat. Ya to? Kiai niku derajat dadi pirang-pirang ana wong iso maca kitab tapi ra kejuluk kiai niku yo kathah. Hampir santri niku iso maca kitab, hampir 60-70% santri iso maca kitab. Tapi tidak semua santri 60-70% dari kiai mboten. Soalnya kiai niku kembali lagi dadi kiai niku derajat. Di kiai niku derajat. Masalah maca kitab mon ora karo kiai kapan tahu mondok, tahu nyantri iso maca kitab niku iso. Mong wae dhek mboten kederajatan dadi kiai. Ngono lho, Bu. Kemudian golek kiai sing angel ya sampai ngeten iki golek kiai sing ngerti awal waktu aras. Kuwi langka nemokne kok. Maka memahami bahwa bagaimana kita menyikapi dawuh alaika bil mubadarah bis shalah awal waktu, mulane sampai kula njen dikongkon sebelum muadzin melantunkan azannya kita dalam kondisi sudah punya wudu, bahkan wa hadarta fil masjid, Anda sudah hadir di masjid.
Fa'ilam tafal dalika fala aqala min anzafil istidad sholat. Apabila Anda tidak bisa melakukan ini semua, maka sedikit sekali di dalam persiapan Anda untuk melaksanakan sholat. Masya Allah, kaitan dengan mengagungkan sholat. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, detik-detik manjing waktu sholat, bergetarlah seluruh ros-rosane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku greweli Bu, nalika manjing salat teka niku pun greweli. Redeg wedi krana jaat waktul amanah. Dipun takoni Pak Ali, kenapa jenengan kok bergetar seperti ini ketika detik-detik manjing waktu zuhur, manjing waktu asar, jenengan kok greweli awake kados ngeten? Ya apa kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jawab, jaat waktul amanah. Telah datang waktu amanah. Amanah ini bukan main-main, bukan hanya amanah dari Jokowi, tapi amanah itu minallah, tapi amanah dari Allah. Tidak main-main kita menjaga amanah. Sholat ya amanah saka nggone Allah. Saya takut kalau saya tidak mampu menyempurnakan atau diberi kemampuan untuk menyempurnakan amanah Allah niki. Iki amanah ya Allah. Eneng wong dititipi barang kok presiden eleng ngati ra karo wedile ilang, wedile ra bener, wedile salah, wedile rusak. Iki amanah kok presiden sampai ngono. Loh, dong ada amanah dari Allah, bagaimana sikap kita? Biasa saja. Ada pada salatu wassalamu alaik ya imam tidak tergerak hati kita, ada ya Allah. Hampir datang waktu amanah. Ketika tarhim dikumandangkan, berarti menjelang waktu amanah datang. Tapi apa yang terjadi dalam hati kita? Biasa kemauan. Belum punya wudhu, bahkan kita masih tidur, belum hadir di masjid. Masya Allah, maka jauh kalau kita selidiki, kalau kita proses secara syariat yang benar ini memang subhanallah kita kejauhan sekali untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak seperti Sayyidina Ali, Ibnul Abbas, Masya Allah, sampai niku dipun dawuhaken kula niku sampai ya Allah kok gak ana apa-apane sih wong diproses tenan ibadah diteliti tenan. Sampai dipun dawuhaken haram tu al-amal qabla shalah. Haram tu ngaromaken sapa ingsun al-amala ing pira-pira aktivitas qabla shalah ing dalem sadurunge salat dilakoni. Jadi upama wis manjing sholat terus kula sampean dereng melakukan saka punya aktivitas lain, hukumnya haram. Itu jeru nih, Masya Allah, sampai kados ngeten nggih. Ampun nggih, kula jenengan biasa mawon. Mulane Ibnu Abbas niku sampai wedi-wedi tenan ketika dia waktu sholat itu tidak bisa menjalani dengan awal waktu wedi-wedi tenan karena seperti ini memang. Tapi tenang aja, nanti ada hadis yang tapi yo aja terus dienggo pedoman lek iso proses awake programe awake aja ngono, Bu. Nanti ada kok hadisnya sudah saya bacakan tadi. Bahwa wonten kitab Tampil Ghaulun dipendhawaken kan buka bab khusuk nggih. Bab khusuk atau bab nggih, mungkin bab khusuk niku wonten dawuh haram tu Allah ndawuhaken haram tu al-amal qabla shalah. Kuharamkan segala aktivitas sebelum menjalankan sholat. Upamane waktu zuhur kumandang, kalau sampean kok randang zuhur, terus malah nyambut gawe liyane niku diharamne karo Gusti Allah. Lah yang kula ngaji niki medun kok pengajian langsung dilungguhne tiyang. Ya Allah yi, sampai kados ngaten yi, nggih. Karena apa, ini amanah dari Allah. Amanah dari Allah, kita tidak main-main, amanah dari Allah. Makanya sampai ya iya gunung-gunung ditawani amanah bodho ra gelem. Aratul amanat ala samawati wal jibal fa'abainaha ayyahmilnaha wa asfaqna laha, ngoten niku disodorne ning gone gunung amanah alam mboten Gusti, mboten sanggup.
Langit ngit amanah ngit boten bumi boten segara boten sanggup Gusti. Wala kok menungso kok muni sanggup. Innal insana apa kana dzaluman jahula. Menungso nggih siap. Menungso e dingai amanah siap. Mulane aja heran nek wong seneng jabatan iki aja heran. Padahal dia engko mampu mbok ora nangani jabatan nih wis senenge ndak karo-karuan. Jabatan negara, jabatan organisasi pilih prae ya ora oleh bayar. Enenge malah di paido. Ngopeni majelis taklim iki ora di pengurus masalah. Yo ada majelis taklim ora bayaran oleh di paido. Ketuane sapa lagi? Ya ngono. Ora penak. Lah kuwi gak sing pengen, tapi jabatan sing metu gajiane niku mesti pengen. Menungso mangan amanah dari Allah seberat ini tapi nggih biasa mawon. Makanya lek kula sampean wis gak gelem ora tandang sebelum azan kita belum punya wudu, sebelum azan kita belum datang ke masjid, berarti katanya fa illam taf'al dzalika fala aqalla min an takhudha fil istidad shalah min hinin tasma'ul azan. Berarti Anda ketika mendengar suara azan kok urung apa-apa, ngoten itu dianggap berarti Anda sedikit sekali di dalam persiapanmu untuk melaksanakan amanah Allah. Berarti kan lek munangani amanah nganggep amanah kan ora abot. Dianggap ngoten niku lho Bu. Muga-muga sok lampun kondur nggih Bu nggih. Sedaya saged nindakne apa sing dikaji wonten kita bersalat amanah niki. Saniki ya piye nek. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena kita memahami waduh jamaah benar iki pikantuk pangapurane Allah Subhanahu wa taala karena ya Allah. Saya doakan ya Allah jamaah kula sing dereng tepat waktu ngapura Gusti saya doakan. Terus besok nek pun kondur insyaallah berikan betul itu ya insyaallah ilmu sing barokah dadi ilmu sing manfaat amin Allahumma amin. Waqat qala alaihi salatu wassalam dengan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu awalil waqti ala akhirih wa fadlul akhirati ala dunya. Sampai kata sehatan perbandingan itu. Fadlu awalil waqti kata Rasulullah ala akhirih. Keutamaan awal waktu sholat ada alnya di sini. Boten kok fadlu awali waktin boten fadlu awalil wakti menjadi mudhaf dimudhafkan awalul wakti berarti ini waktu sholat imam ada alnya al ma'rifat tahu bahwa itu yang dibicarakan waktu sholat. Fadlu awalil wakti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu sholat dengan akhir waktu sholat, atau dikatakan begini, keutamaan melakukan sholat pada awal waktu dengan melakukan sholat pada akhir waktu itu laksana keutamaannya akhirat melebihi dunia. Bandingannya ke atas ngaten nih kok. Jadi lanang wong sholat awal waktu karo akhir waktu, bagaimana Pak Ustadz? Ya mulane pinter-pinter lah kita menyikapi bahwa Al-Quran pun menegaskan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Lafaz sahun wonten tafsir lintu ay al-muakhirun, orang yang mengakhirkan, tapi kenyataan Allah nanti akan memberi kebijakan kita semua subhanallah. Dan dulu Al-Qur'an kaya ngene, celakalah wong-wong sing salah tapi kenyataan celaka karena mereka mengakhirkan sholat. Tapi nanti juga kita melihat tadi bagaimana saya sampaikan tadi, alasan daripada mengakhirkan sholat ini menjadi penentu. Lah sampai ora ono kesibukan, ora ono apa kok sholat mbok akhirno. Lah mungkin yang mereka yang terkena pasal fawailun lil musallin. Tapi ketika ada kesibukan ataupun
ada alasan kenapa kita mengakhirkan sholat dalam rangka mengerai hal yang lain, nah itu berbeda lagi juga. Makanya kita tidak boleh fanatik betul, harus ngene-ngene. Nah, kita lihat dulu situasi dan kondisi. Makanya kemarin kita memahami betul kan bagaimana ikhtilafu ummati rahmatan ini. Jadi kita nyapa di akhir syariah mungkin punya alasan tertentu. Sehingga kita khusnudon pada mereka yang mengakhirkan sholat. Kenapa dia saat ini mungkin dia ada kesibukan lain, tidak ada kerepotan yang begitu, yang sehingga dia mampu untuk mewujudkan. Nah, kita husnudon orang yang awal waktu juga husnudon pada yang akhir waktu. Orang yang akhir waktu, walah sok-sokan, salatnya awal lah, pati di raisai, maka ada bahasa iri, tanda tak mampu. Bukan, kita enggak, orang itu hatinya baik, tidak seperti itu. Orang itu kalau hatinya baik, tidak seperti itu. Jadi ketika mereka yang bisa melaksanakan awal waktu, dia tidak surudan pada yang akhir waktu. Kenapa dia tidak awal waktu? Kenapa Anda awal waktu? Karena saya ingin berjamaah dalam sholat saya. Karena jamaah itu biasanya dikerjakan pada awal waktu. Geng. Nah, maka dia punya alasan juga. Nyapa aku di orang di kesibukan apa-apa nganggur dan nyapa orang awal waktu. Nikmat tinggal nganggur, nganggur kan nikmat. Gitu. Tinggal nganggur ngene kok ora awal waktu ya kebaca. Terus yang menyikapi yang akhir waktu, mungkin dia repot. Dia punya alasan mungkin ketika dia mengambil waktu, mulai salat sampai ke bar salat salam sampai ke manjing maghrib ora ngomong masalah dunia, ora pindah dari sholatnya, dari tempat duduknya, karena ada keistimewaan juga. Mungkin dia mengambilnya gitu. Jadi kita tidak bisa merendahkan satu dengan yang lain. Karena apa? Kita hakikatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi keutamaannya Kanjeng Nabi ini kisah yang menggegerei yang dianjurkan oleh Nabi bahwa kita diminta untuk sholat waktu bagi mereka yang punya waktu luang, bagi mereka yang tidak punya kesibukan, bagi mereka yang sudah kondisi jangan, terutama wis anak putune sudah mapan, dia juga anak putune ra nyambut gawe lah mulane aja gumun nek masjid iki sini wong tuwek-tuwek aja gumun. Ya, aja gumun nanti masjid wong tuwek ra nyambut gawe wis ana karek ngombe ngopi ngono kan anak putune nyambut gawe. So awake muga-muga ngono ya Bu geten. Anak padha cetha, anak padha genah, awake iso ya iso ibadah kaya mbae saiki. Isa ya Allah, mulane aja gumun bae lah mlaku sekoyongan pada ke masjid, tapi mantune sing cek ayu-ayu kunjur-kunjur sehat kaya ngono subuh gak teko masjid aku. Padahal bae sempoyongan terus one mboten karo-karuan sing ayu-ayu iki lho. Udah mulai ke Taiwan diingi, mulai ayu-ayu ngono rahmat mlaku teko masjid. Subhanallah. Ini hadis yang disampaikan Rasulullah, begitu adilnya Rasulullah ini, begitu bijaknya Rasulullah ini ketika berdoa waktu yang seperti ini tadi saya sampaikan awal waktu apa yang dimaksud. Nanti betul kalau kita bisa menemukan awal waktu yang ngaras, luar biasa. Bagi mereka yang dikasih mukasafah oleh Allah tahu tentang hari raya Aras, dia pun harus mokel. Maka dulu Pondok Peta itu beberapa tahun yang lalu sebelum Romo Yodojali wafat itu selalu kontroversial dengan pemerintah. Kadang-kadang anak-anak poso dikabari, wis bodoh. Santri Pondok Peta bodoh kabeh. Nah, pada waktu itu santri Pondok Mambaludan itu ya jenenge santri tahu tuh ketika di tanggal 30 Ramadan, hari terakhir Ramadan niku lah tak pondok niku bodoh napa? Bodoh rokokan metu turu dalan. Lho kan ngrokok Kak, pun bodoh dari Pondok Peta. Wah, gegeres. Akhirnya bocah-bocah ini kalian Romo Yai itu firman ngodoki posone. Gara-gara sampean wong-wong malah geger. Itu kan untuk kalangan pribadi sebetulnya masuk pada jamaah-jamaah sendiri biasanya untuk seperti itu. Mulanya dulu ada santri datang ke Pondok Peta karena diparingi mukasafah. Loh, iki tanggal 29, tanggal 30 kok ya ini wis buka. Ya ini kok mboten poso. Akhirnya ono santri sing mukasafah niki soaleng Tulungagung.
Ngapun. Lagi arep nakokne lho Yai jenengan kok mboten siap. Kalau diparingi mukasafah santri Pondok Wetan iki kaparingan mukasafah dipun sumerepaken pada tanggal 30 Ramadan kok Yai ini sampun dahara. Padahal pemerintah dereng menyiarkan hari raya. Belum 1 Syawal ini, masih 30 Sya'ban, 30 Ramadan. Lah kok diparingi mukasafah Romedo Jalil kok ampun dahar. Wah, ora trimo dhek moro teng Pondok Wetan ono-ono sing tujuane badhe tangklet. Ji, jenengan kok ampun dahar. Lah nggak mlebu teng dalem karo Yai Jalil pun didhawuhi, kula pun buka Kang. Loh, dadi dereng sampai tangklet dijawab kaya Yai Jalil, kula pun buka Kang. Soalnya Yai pun pirsa bahwa kedatangan sampean ke sini hanya menanyakan sampean kok mboten poso Yai. Dadi lekas mlebu wonten pintu dalem Yai Abdul Jalil, santri mukasafah niki wau sampun dijawab. Ngapunten Kang kula pun buka. Soalnya ngas sampun betul. Bahasa ini memang tidak akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya dengan dunia hakikat, belum percaya. Walah opo, walah sesat tidak saling. Tahu dibilang mendalik ya. Oh santri paham, subhanallah. Kayak gitu ya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Layak dianggap sebagai waliullah, memang seperti itu ya pilihan-pilihan Allah. Nah, makanya kita betul. Jadi wong santai mawon, melok kiai mesti selamat ngono. Pedomane awak ini sing penting melok kiai mesti selamat, ora sarno-reno pun nggih. Jadi dibandingkan keutamaan awal waktu para akhir waktu ki utamane donya karo akhirat Bapak manfaat pundi? Ya manfaat akhirat, bukan dunia ada manfaat karena dunia juga sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Tapi kalau dibandingnya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berarti apa yang boleh ngono awal ya apa awal waktu, tapi ya kelasnya sing awal waktu sudah suci, sing akhir waktu sudah suci. Maka nanti ada daun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala salam awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Kan lebih jauh hadis lintu. Awalul waktu utai kawitane waktu ridwanullah ridone Allah wa akhiruhu ta akhire waktu aiku afullah pangapurane Allah. Lah niki arep-arep awake niki kita meminta mengambil hadis yang ini akhire waktu awake muga-muga tetep oleh pangapurane Gusti Allah. Memang awal waktu ridho Allah lho niki lho nabil bijaksana. Jadi ngene iki lho disikapi ora karo santai, ora karo duduknya hati ya emosi tenan ya. Awal waktu kudu. Ya kudu loh. Piye Anda dikasih tahu waktu aras ya harus awal waktu sholatnya. Artinya kita yang tidak tahu waktu aras ya awal waktu nek azan masjid niku lho wis sapi, kalau sampean wis sapi. Mulane sholat awal waktu kuwi luwih apik tinimbang donya saisine. Padha karo rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini luar biasa. Jadi tidak usah kita itu nanti wah rumangsa sing grup awal waktu terus mencemooh yang akhir waktu mboten. Kita bijaksana. Agama ini bijaksana sekali ya. Islam itu bijaksana. Islam itu bijaksana dalam memberikan pengaturan kepada umatnya. Maka jangan khawatir. Artinya kita tidak perlu sembrono, ala tenang ae, di ngapura Gusti Allah. Kari salatmu yo ala tenang ae katakan Nabi awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Ya paling karo ibu-ibu bare ngomong krasi sing awal waktu. Tenang ae lho Jo. Aja ngono Jo. Anak hadis Nabi awalul waqti ridwanullah tapi wa akhiruhu afullah. Allah mau ngapura Bu, santai. Ya aja ngono, nggih. Kita harus bijak menyikapi niki, mata balik ten jenengan piye lek nyikapi ngeten niki kembali pada hati kita masing-masing terus pun menyikapi bahasa-bahasa kitab seperti ini. Kembali kepada kita masing-masing. Nah, tak terangono kaya apa sampean nampore ra padha ya percuma toh. Sampeyan kembalikan Anda tahu piye Anda menyikapi, bagaimana Anda menyikapi ini semua. Dikembalikan pribadi masing-masing. Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini dikembalikan nang jenengan nggih Bu nggih. Oh iya, tapi ya jenenge ngenyangi perintah. Memang Allah itu mau ngapura kok Bu. Estu Allah itu genah kebak ngapurane. Tapi yo elingo. Wa entu bedu apa nggih? Lillahi ma fis samawati wa ma antum ma fi al-ardi wa yaghfiru liman yasha'u
wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya wes, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ya sir ngapura dhateng sapa sing disir, Allah yo ngapura sing dikersakne ngapura sing di ngapura. Lah Allah sernya saya disiksa. Lah mulane kuwi lho sing angel urip niku. Mulane terus bagaimana tak kembalikan panjenengan menyikapi ana hadis awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Maka ada perintah wa alaika bil muhafadzati ala sunan berikutnya ya. Wa alaika lan tepono sira bil muhafadzati kelawan ngreksa ala sunani ing ngatasé pira-pira sunnah. Natepono juga menjaga sunnah arati kang bangsa rawatib allati kang arsada kasaru yang telah ditunjukkan oleh syariat untuk menjalankan rawatib atau sunan qablal maktubat wa ba'daha sebelum qabliyah dan ba'diyah rawatib. Wahdar, nah niki yang menjadi catatan kita semua ini wahdar lan wedya sira. Wahdaran wedya sira anta tasahala ya tasahalu anta tasahala ing yen to gegampang sira bitar kisain kan tinggal suci minha sangka sunah niki sing biasane kula kanjenengan lak mboten Allah ndak sunah qabliyah ora tandang ba'diyah ora tandang. Kenapa ada orang tidak menandangi ta qabliyah karo ba'diyah niki biasane Allah andak sunnah. Maka di sini diwanti-wanti wahdar, wedya ya, wedya wahdar, wedya sira antata sahala bitarki sa'in minha. Jikalau Anda menggampangkan meninggalkan sesuatu dari yang disunahkan. Wa malan gampang ping perkara fata kang pot apa maka ing sira minal sunnah. Ketinggalan sunnah iki ora kaget, ora meng, ora gumun, ora kerah. Ora grenjet, ora loro, blas, ora gelo. Ya Allah, ditata tenan agama ini. Lan indah kok ngaji niku indah nggih. Ibu nggih, ngaji niku indah. Tentrem lho ngaji niku adem. Ya jane lek sing ngaji tenanan ya adem. Lek ngaji kaya kula ya malah kemrungsung jenengan iki. Rumangsa dilokne, rumangsa di ya sing ngajine orang yang alim tenan biasanya indah aja. Abu Jindan ini wajib langsung Bapak. Dirungokne kuping mlebu ngatire mak ces rasane niku. Boten kembrung. Lek ngajine sak on air wis ngene iki. Maka dosa itu pernah direndahkan orang waktu saya diundang di tempatnya itu dia mengetahui saya hanya sak on air. Kenapa tidak saya undang banyak? Mangsa kesindir nggih Bapak. Kenapa saya tidak undang banyak? Karena saya tahu kalau Anda hanya balik on air, subhanallah. Dikatakan hanya balik on air. Saya dikatakan ini rendah sekali balik on air itu, Bu. Sehingga tidak pede gitu loh. Ketika diundangkan saya di tempatnya tuh nggak pede. Karena ukurannya dia sendiri, kan dia di on air masalahnya. Biasanya di on air, ukuran di EDW. Kan Anda tukang ngaji on air, saya tahu kualitas orang ngaji on air kan saya tahu. Dia sekarang kan begitu, oh nggih mboten napa-napa. Karena dia tahu merendahkan saya tuh dikira hanya ngaji on air saja kan teman. Kula tuh ngajinya tidak hanya di on air, tapi dia kenapa dia punya prinsip seperti itu? Mergo dia tuh kan ngaji on air tahu kualitasnya sendiri, mungkin begitu loh. Sehingga saya diundang di tempatnya, dia sendiri juga orang on air, karena dia datang jamaah dulu di tempatnya sana itu, dia itu orang on air, jadi dia bilang terserang langsung itu. Ngapunten niki mboten kula undangnya tiyang kathah nggih. Keranten nggih jenengan balik on air ngaten. On air kok gambar rendah teman, balik kendane santri nih. Gitu. Kiai ini on air rendah yang ngene dane santrine. Ya Allah, nggih mboten napa-napa. Jangan karena kitanya TKW. Nggih biasane ngoten nggih. Mulane kan tukang jeneng TKW mungkin seperti itu. Nggih, betul apa-apa nggih, masalah ngoten mboten masalah. Saya sampai bilang gitu, betul loh, saya tuh baru datang dia bilangin. Ngapunten niki undangannya namung lingkungan mawon mboten kula undangaken sebab budi-budi krana nggih jenengan namung balik on air kan. Oh alah, balik on air mek namung ternyata lho. Namung kekuatannya kan namung hanya mau balik on air. Memangnya orang kan ndak payu.
Biasanya disimpulkan ngoten niku. Laran ning owner kan ra payu. Soalnya kiai dadakan mergo nang owner dadi kiai mungkin dianggap seperti itu. Nah, masyaallah ngene auzubillah min dzalik. Walaupun kita on air ya insyaallah lah kita mudah-mudahan termasuk yang diridhoi Allah ngoten Bu nggih. Amin Allahumma. Kata konten sing tiyang ngeten iki to, Bapak ngaji nang HP wae kok ngoten, Bapak. Nggih kersane lho. Anda ngasih ning HP wae kemahalan ngoten nggih. Ya Allah. kok cerita. Jangan kan jenengan sing kiyaine asik direndahne kok ngono jenengan ngoten lho nggih. Ayo guru gue direndahkan ya Allah. Karena apa? Ya kita husnudzon karena ketidaktahuannya mereka saja lah. Sehingga dia seperti itu. Andai dia tahu. Jika dia tahu betul wah wong onar ngene iki subhanallah. Ati iso ngrungokno ngaji ketika dia tahu baru nanti dia merasakan ya Allah. Tapi kalau orang husnudzon ya, banyak orang-orang saya cerita, satu ngaji di on air loh Pak. Satu ngajikan TKW, ya Allah Pak, TKW ngaji Pak. Enggak lah tapi, oh ya Allah saya merinding dengarnya. Ini orang hatinya baik. Orang hatinya baik seperti ini, ya Allah. TKW itu ngaji Pak, ngaji loh Pak. Waktunya habis untuk TKW saja. Ya Allah Pak, langsung merinding kalau dengar cerita jenengan seperti ini. Ini apa? Bukti wong sing atine apik yang selalu husnudzon. Dia bayangannya kenapa kan merinding? Iya, wong kelas wong TKI kok cek iso ngaji. Itu yang menjadi dia tuh merinding katanya. Ya Allah, saya merinding dengarnya Pak Ustaz. Dengar saya cerita itu dia merinding. Kenapa saya? Maka ya berubah beraneka macam lah manusia menyikapi itu. Dia yang merinding karena itu orangnya hatinya baik. Saya katakan dia hatinya baik. Selalu bisa husnudzon pada orang lain, maka dia hatinya baik. Mulane wong niku arep ketara apik lan mbotene sejauh mana hati di dalam menyikapi seseorang husnudzon dan lagi. Jadi itu yang menjadi ukuran bahwa subhanallah kita tidak tahu loh kita itu nggih. Orang-orang yang mungkin kita rendahkan justru lebih tinggi daripada kita dibanding keimanannya. Kita tidak tahu. Walaupun dia tidak berjilbab, subhanallah, jangan kita rendahkan dia. Walaupun dia Allah yang tahu, mungkin di akhir mungkin dia akan berjilbab, kita tidak tahu. Kita, subhanallah. Makanya orang yang baik akan selalu mendoakan ketika ada saudaranya yang belum bisa menjalankan syariat Nabi, dia akan doakan yang sebaik-baiknya. Insya Allah. Okay? Sama yang dirahmati Allah bahwa menjaga wahdar antara sahala bitarkisyain minha. Takutlah kau menggampangkan meninggalkan sesuatu dari sunnah Allah anda sunnah. Kenapa ini dikhawatirkan? Karena orang yang biasa merendahkan sesuatu yang sunnah, karo barang sunnah pani merendahkan, danguning dangu bisa meninggalkan yang wajib. Nah ini kita dilarang. Ojo sok gampang no Allah hendak sunnah hai Allah hendak sunnah hai nyapa ora kunut Allah hendak sunnah hai. Makanya orang NU punya kekuatan yang luar biasa sampai didoktrin betul kita di NU, tapi bukan kita diminta fanatik. Doktrinnya itu agar kita untuk tidak menggampangkan sesuatu yang disunnahkan. Ngoten lho. Mulane tasawuf awal ya tertib, wong NU tertib, tasawuf awal kan sunnah, tapi tertib jalani. Bahkan dia dianggap sesuatu yang wajib tasawuf awal itu. Padahal tahiyat awal itu adalah sunnah. Tapi kadang-kadang kita menganggap wajib, tidak tahu kita malah bagus itu. Sehingga kita tidak merendahkan sesuatu yang itu didoktrin di NU itu. Mulane wong NU itu telaten nglakoni sunnah. Dan telaten lampai sunnah wong NU. Karena ini membuktikan bahwa kita dilarang merendahkan atau menggampangkan sesuatu dari sunnah. Fa'innaka dimang wama fataka nggih wama lan ing perkara fataka foto kang sira sama sunnah ketinggalan sunnah barang ora gelo li uzrin krana uzur fabadir bi qadaihi, maka bergegaslah kamu untuk mengkodok sunnah-sunnah itu sampai kayak ngoten niku. Jadi artinya seolah-olah dianggap wajib kan sunnah ini kami kodok artinya ya Allah aku membengi orang tahajudan keturun tak kodok tahajudan lho sampai seperti itu ada.
Itu kan sesuatu yang sunnah, namun diterapkan di dalam orang-orang hakikat itu menjadi sesuatu dalam diri sendiri. Sehingga diingi raiso tara, sokobliyah, duhur, raiso badiyah, duhur, mergo kesempatan waktu ndak ada kesempatan dikodok juga, masya Allah. Itu jenenge wong kelangan rumangsa gelo. Ana kok ana kelangan duit gelo nembo, kelangan bojo lebih mek wong gelo, tapi kelangan kelangan sunah rawatib ora 12 urung. Sapa kuwi ya kula barang iki. Kelangan satu gelo ora karo-karoan. 1000 lang lho gelo. Tapi kelangan qobliyah dhuwur ono eneng wong gelo belas. Ngene kok jare wong imun jenenge. Nggih. Fa'alaika bil khusuk wallahu a'lam bissawab. Nggih. 2 jam kita mengkaji pada siang hari ini ya, sampai jam 11:30 sampai jam 2. 2 jam kita ngaji, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita semua. Yang paling utama mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjalani salat tepatnya pada awal waktu nggih, menjalani salat tepat awal waktu. Amin Allahumma amin nggih. Monggo satu Fatihah ada permintaan ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam ani sabil kiram bazwaji waladi wa dzurriyyati wa libadi. Ila hadrati kang nembe sakit Ibu Minah binti Subingun Sobingun Ahmad Faris Reza yang positif corona nggih, mudah-mudahan Allah negatifkan nggih, angkat penyakitnya. Bapak Wagiran Adsifa Suyetno Ikhwan Fauzi Haris, mudah-mudahan Allah memberi ampunan segala dosanya, Allah dengan tabahan, kesabaran, keikhlasan, Allah angkat penyakit. Kali Ibu Suparti, Bapak. Bagas Fajar, Suara Diva, semoga diberi kemudahan mencari rezeki dan dilembutkan hatinya. Laila Mustaqim dan di Bank BCA, ya mungkin paringi kelancaran sedayanipun. Ila hadratil wahidati Bapak untuk permintaan doa untuk Dwi Pujibanto bin Supono, mungkin diparingi hidayah dan taat beribadah nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih. Dili awak ayu. Saya tak balesane Bu Lurah Panggung Sari. Karena situasi mencekam, maka rutinan akad kliwon diliburkan Pak Yai. Halo Bu, Indonesia kaya ngene iki lho Bu. Bismillah hadirati sedaya jamaah yang hadir di aula keluarga kecil Saadah, mudah-mudahan pun paringi kesehatan, keselamatan kawinangan nggih sakit. Sakit sedaya mugi-mugi saged wangsul libangan keluarga, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan nahimin hamdan zakirin hamdan ni'amah wa mazid ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal karim wa sultanik Allah lana umurana ya Allah ma'arahadin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sahibina wa khalifatan wa khalifatan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan mudhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman wa amalan ma'rufah
rizqan halalan tayyiban wa umran tawila wa yaqum Allah ja'alna wa ahlana wa auladana hamidana ya Allah wa khair wa la taj'alna wa iyyahum li zahir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar wa benar subhana rabbika amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin atas dunia dan akhirat langsung saja. A'udzubillahi Alhamdulillah Rasulullah menipun Makata Pak semanten ngaturaken nggih sampai ketemu lagi nanti malam di aula zikir sanariah nggih Bu nggih. Mungkin ada satu seperti pertanyaan lho bilih wonten menawi mboten nggih dipun tutup mawon ketok lek ngaji wis guamblang. Nggih mungkin mekaten nggih ngoten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.